Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun tidak semua orang mampu melakukan komunikasi dengan baik. Terkadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan tetapi tidak secara tulisan ataupun sebaliknya. Selanjutnya ada jenis-jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi verbal, yaitu komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. Yang kedua ada komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. Yang ketiga ada komunikasi formal, yaitu komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Yang keempat ada komunikasi informal. Nah, komunikasi informal ini terjadi ketika ada seorang atau lebih baik dalam organisasi maupun suatu perusahaan yang tidak ditentukan sebelumnya dalam suatu struktur organisasi maupun tidak mendapatkan kesaksian resmi. Jenis komunikasi selanjutnya adalah komunikasi langsung, yang dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan dari perantara pihak ketiga maupun media komunikasi yang ada serta tidak dibatasi oleh jarak. Selanjutnya ada komunikasi tidak langsung, adalah kebalikan dari komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi terjadi atau dilaksanakan dengan adanya bantuan dari pihak ketiga maupun alat sebagai media komunikasi. Selanjutnya ada aspek yang seharusnya ada dalam komunikasi. Itu yang pertama adalah ketahui mitra bicara atau audiens. Kita harus sangat mengenal dan memahami dengan siapa kita berbicara. Kedua ada ketahui tujuan. Tujuan kita berkomunikasi akan sangat menentukan cara kita menyampaikan informasi. Dengan memahami dan menerapkan strategi komunikasi yang efektif dalam proses belajar mengajar, maka diharapkan siswa lebih termotivasi dan mampu meningkatkan minat belajar siswa serta paham terhadap materi yang disampaikan dan melaksanakannya. Selanjutnya ada perhatikan konteks. Konteks di sini berarti keadaan atau lingkungan pada saat berkomunikasi. Selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah? Karena dengan memahami dan menerapkan strategi komunikasi yang efektif dalam proses belajar mengajar, maka diharapkan siswa lebih termotivasi dan mampu meningkatkan minat belajar siswa serta paham terhadap materi yang disampaikan dan melaksanakannya. Bagaimana agar komunikasi itu dapat berjalan efektif dalam kelas? Yang pertama, seorang guru harus menjadi komunikator yang handal. Seorang guru juga sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa. Seorang guru bisa menerapkan metode belajar diskusi, metode belajar debat, metode belajar presentasi. Seorang guru juga harus menjadi pendengar yang baik dan aktif untuk peserta didiknya. Juga seorang guru harus bisa mendorong siswa agar lebih ekspresif dan juga bisa memberikan umpan balik kepada peserta didik. Selanjutnya pertanyaan ketiga, tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Yang pertama, guru harus mengkritik atau menegur siswa. Lakukan dengan cara yang tepat sehingga tidak melukai harga diri dan kebanggaan siswa. Seorang pendidik atau guru harus dapat menghargai setiap siswa yang dididiknya. Saling menghormati dan saling menghargai merupakan hukum yang pertama dalam berkomunikasi dengan peserta didik. Guru perlu saling memahami dan mengerti keberadaan, perilaku, dan keinginan dari siswa. Sikap saling menghormati dan menghargai antara guru dan siswa akan membangun kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam membangun sebuah suasana kondusif di dalam proses belajar mengajar. Seorang guru memiliki ekspresi wajah yang ramah, bahasa tubuh yang baik, kata-kata yang sopan, atau cara menunjuk termasuk ke dalam komunikasi audible. Seorang guru harus mempunyai sikap terbuka atau tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan. Dapat menunjukkan rasa percaya. Jika siswa merasa percaya dan juga merasakan mendapat banyak ilmu dari gurunya, maka siswa akan lebih terpacu dan termotivasi untuk belajar. Pertanyaan yang keempat, terakhir, mengapa komunikasi bisa gagal? Kegagalan komunikasi sering terjadi antara komunikator dan komunikan, yaitu faktor-faktornya. Yang pertama adalah ucapan atau pesan sulit dimengerti. Yang kedua, persepsi negatif. Yang ketiga, tidak percaya diri. Yang keempat, jarak kedekatan komunikator dan komunikan. Selanjutnya ada gangguan komunikasi atau perbedaan dialek dan bahasa.
Nah, bagaimana cara mengatasi kegagalan dalam komunikasi? Hal ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yakni memahami penerimaan pesan, menyesuaikan pesan dengan si penerima, mengurangi jumlah pesan, memilih saluran atau media secara tepat, juga meningkatkan keterampilan berkomunikasi.